Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali dengan saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan atau mengkaji sebuah bambu unik, yang mana bambu unik ini sangat sulit ditemukan, yaitu bambu pambangan jagat dan bambu braja. Karena kemarin ada seorang pempolang, juga teman saya, pamangkang jagat dibilang bambu braja. Padahal antara pamangkang jagat dan bambu braja itu berbeda. Dua nama pakem bambu yang berbeda. Nah, braja sendiri itu memang sangat dan sangat sulit ditemukan. Sepengetahuan saya, selama saya bermain di bambu unik, itu baru ada satu orang yang pernah menemukan bambu braja. Jadi bambu braja memang itu sangat sulit ditemukan. Oke, kita langsung satu persatu kita bahas. Yang pertama kita bahas tentang bambu pambangan jagat. Mungkin teman-teman sudah mengetahui tentang bambu pambangan jagat. Kita ambil contohnya ini teman-teman. Bambu pambangan jagat. Nah, bambu pambangan jagat itu bambu yang bagaimana? Bambu pambangan jagat, bambu di mana bawah satu batang, ini dari bawah satu batang, kemudian ini di sini membelah menjadi dua batang, membelah menjadi dua, kemudian kembali menjadi satu lagi. Pambangan jagat, belahannya antara kanan dan kiri, ini belahannya, ini kulitnya ini ada, jadi ini seperti dua batang berdiri sendiri-sendiri. Nah, lihat teman-teman, jadi ini berdiri sendiri-sendiri. Nah, untuk pambangan jagat ini ada beberapa alur atau yang pembentukan pambangan jagat itu ada beberapa alur. Alur sambung rosok, alur sambung roko, ada pula alur dari bambu dampit. Nah, ini untuk pambangan jagat. Dari bawah satu menjadi dua dan menjadi satu lagi. Satu, dua, satu. Ini untuk pamangkang jagat. Ini juga sulit ditemukan. Apalagi braja itu lebih dan lebih sulit ditemukan. Nah, kemudian bambu braja. Nah, ini saya sudah buat sketsanya. Karena memang saya belum pernah mendapatkannya. Jadi saya bikin sketsa agar teman-teman bisa paham, mengerti, jadi bisa menentukan bambu pambangan jagat yang mana, bambu braja yang mana. Nah, untuk bambu braja di mana dari bawah, ini dari bawah, dari bonggol, ini dua batang, kemudian menjadi satu atau dempet. Nah, kemudian bercabang lagi. Nah, ini untuk bambu braja. Yang pasti dari bawah ini dua batang teman-teman, dua batang, kemudian menyatu kembali menjadi satu, kemudian menjadi dua lagi. Ini untuk bambu braja. Memang ini sangat sulit. Makanya di Indonesia baru satu yang menemukan bambu braja ini. Nah, bambu braja sendiri itu mengadopsi dari pusakanya Dewa Indra, yaitu Bajra. Antara bawah dan atas ini sama.
Nah kita balik, nah juga sama. Nah ini untuk Bajra, itu mengadopsi dari pusakanya Dewa Indra. Nah itu pusaka yang bisa mengeluarkan petir atau pengendali petir. Nah sedangkan kemarin teman saya juga pembola itu mengatakan bahwa Pampang Jagat itu Bajra hanya karena ketika proses pemotongannya, proses mendapatkannya itu ditandai oleh suara petir atau suara guntur yang menggelegar. Kemudian dia memberi nama bambu Braja, padahal itu bambu Pampang Jagat. Petir dan lain-lain itu tidak mempengaruhi suatu pakem bambu unik. Ini perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi apabila ada petir ditemukan di area kuburan, ditemukan Jemua Kliwon, nama pakem tetap sama, tidak bisa berubah. Nah misalkan yang kemarin ketika memotong ada suara petir, nah suara petir itu nilai plus-plusnya, berarti barang tersebut barang yang istimewa, tidak terus berubah nama menjadi Bajra. Itu sangat keliru teman-teman, itu sangat keliru. Jadi suatu pakem itu tidak akan pernah berubah hanya karena bisa ada petir ditemukan di kuburan dan lain sebagainya. Itu tidak akan merubah, tetap namanya satu. Nah yang itu dianggap plus-plusnya. Nah ini bambu Bajra. Jadi antara Bajra dan Pampang Jagat itu jelas sangat berbeda. Pampang Jagat 1, 2, 1. Nah sedangkan Bajra 2, 1, 2. Nah disinilah seorang pembolang sejati diuji wawasannya, diuji pengetahuannya, diuji pengkajiannya. Agar apa? Agar bisa menyampaikan informasi kepada teman-teman itu sesuai dengan faktanya, sesuai dengan ilmunya. Jangan terus ditambahi embel-embel ini, kemudian berubah nama agar viral dan lain sebagainya. Itu jangan, kasihan. Apabila kemudian diikuti oleh mereka yang baru belajar, akan salah seterusnya. Itu kasihan teman-teman. Jadi seorang pembolang sejati itu memberikan suatu informasi sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Kalau untuk masalah mitos dan lain-lain, itu hanya sebuah kepercayaan masing-masing. Tapi kalau untuk seorang pembolang sejati, itu yang dibahas insya Allah pasti bentuk fisiknya. Kalau masalah non fisik itu sekilas. Karena apa yang dilihat itu jelas fisiknya. Semakin sulit bambu unik ditemukan, akan semakin bagus. Nah seorang netizen juga harus bisa memilih dan memilah mana yang informasi yang benar-benar memberikan wawasan, memberikan pengetahuan, mana yang hanya sekedar hiburan, mana yang dan lain-lain. Nah inilah kita harus sama-sama saling melengkapi. Jadi intinya antara Pampang Jagat dan Bajra itu dua nama pakem yang berbeda. Jangan hanya karena ditandai oleh suara
petir kemudian berubah nama. Kalau kayak gitu ntar semuanya bisa berubah namanya. Ketika mendapatkan bambu sabdo lutut, ada petir terus bilang bajra karena ada suara petir yang menggelegar. Atau bambu tumbang sari ditemukan di kuburan kemudian berubah nama. Itu tidak, itu hanya sebuah proses. Nah, itu yang menjadi nilai plus-plusnya. Karena apa? Benda bertuah itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama jelas faktor usia. Semakin tua akan semakin bagus. Nah, kedua faktor tempat hidupnya. Nah, ini yang sangat berpengaruh. Misalkan bambu yang tumbuh di belakang rumah akan berbeda tuahnya atau energinya bila bambu tumbuh di area kuburan, area petilasan, itu akan berbeda. Kemudian faktor yang ketiga ini faktor cara pengambilannya. Nah, ini atau cara proses pengambilannya. Nah, apabila ditandai oleh petir, jelas itu barang yang istimewa. Terus tidak akan merubah nama pakem. Nah, ini pengkajian yang sangat bermanfaat agar kita bisa mengetahui mana yang pamengkang jagat, mana yang braja. Nah, proses pemotongan itu tidak akan merubah nama dari pakem bambu unik tersebut. Oke, mungkin kajian kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita tentang keanekaragaman bambu unik agar kita bisa memilih dan memilah mana yang informasi yang bagus, mana yang hanya ingin atau bikin sensasi saja. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya senantiasa mendoakan seluruh teman-teman agar selalu diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.